Assalamualaikum, halo sobat, jumpa lagi dengan Udo di Gadodak Channel. Kali ini Udo akan sharing-sharing sedikit ya tentang penyusunan laporan pelatihan penjenjangan jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang jasa ahli media untuk JK1 melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa ini sobat. Jadi nanti kalau sobat ikut diklat ya, nanti tugasnya membuat laporan. Laporan ini bisa untuk portofolio. Oke. Jadi tahapannya itu pertama itu sobat harus membuat kerangkanya dulu ya. Daftar isi. Ini kerangka ini ya. Jadi untuk pendahuluan, habis itu bab 2-nya ini udah contohin aja ya. Bab 2-nya ini tentang jikanya melakukan perencanaan pengadaan, lalu subbabnya ini per IK-nya. Jadi indikator kinerjanya itu indikator kinerja, maaf. Indikator kompetensinya itu ada penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka kerja, IK penyusunan perkiraan harga, IK perumusan strategi, dan IK perumusan organisasi. Jadi yang pertama kita buat kerangka dari laporan itu dulu. Nah, yang pertama misalnya ini udah ambil dari analisa 5W1H-nya itu. Jadi kita ambil seperlunya aja, misalnya para pihak yang terlibat, dokumen yang disiapkan, dan langkah-langkahnya. Nah, lalu latar belakang penyusunan. Nah, ini. Jadi kalau misalnya sudah dibuat seperti ini, baru nanti ngambil isi-isinya. Nah, ini pendahuluannya, latar belakang. Nah, latar belakang ini bisa diambil dari modul. Modul ini kan ada nih. Nanti tinggal di copy-copy, tinggal diedit aja lah sedikit. Oke, lalu lanjut ke tujuannya. Tujuan ini juga ada di modul. Jadi sobat tinggal nanti bisa copas, tinggal diubah dikit. Tujuan dari pelatihan ini apa? Nah, ini ruang lingkupnya. Nah, di sini ruang lingkupnya ini kan harus pekerjaan kompleks. Kebetulan Udo tidak punya pekerjaan kompleks, jadi ngambil dari studi kasus yang telah disiapkan oleh Pusat Latihan SDM PBJ LKPP. Nah, di sini studi kasus yang telah disiapkan itu yaitu pengolahan sampah land mining RDF di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC. Nah, ini sobat. Nah, tapi di sini walaupun sudah disiapkan, sobat harus menjelaskan juga nih kenapa dia kompleks sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang terakhir diubah ya kalau nggak salah di Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Nah, jadi di sini disebutkan karena dia pekerjaan ini mempunyai risiko tinggi. Risiko tingginya apa aja? Habis itu memerlukan teknologi tinggi apa aja dan menggunakan peralatan yang didesain khusus apa aja ini. Nah, ini ada di eh, di studi kasusnya udah ada sebenarnya. Tapi kalau misalnya sobat mau lebih detail lagi, sobat bisa searching lah di Google atau pakai AI apa untuk apa aja sih ininya, eh, risiko tingginya itu apa aja, teknologi tinggi apa aja, peralatan yang didesain khusus itu apa aja. Nah, itu di Google lebih lengkap gitu ya, untuk melengkapi yang sudah ada di studi kasus. Jadi ini harus ada ini sobat ya, di laporan itu. Kenapa dia harus kompleks? Jadi kompleks itu karena dia mempunyai risiko tinggi atau sih memerlukan teknologi tinggi, eh, menggunakan peralatan yang didesain khusus atau apa itu spesifikasi yang tidak bisa diuraikan ini ya kalau nggak salah. Nanti kita lihat di modul ya. Nah ini di modulnya, di modulnya ini udah ada penjelasannya dia untuk. Nah, di modul ini nanti sobat bisa lihat dia untuk kriteria kompleks itu apa aja di sini ya. Nah, nanti ada semuanya ini. Nah ini ya, berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018, kompleks itu mempunyai risiko tinggi.
Atau ini kan dan atau, jadi salah satunya aja cukup bisa dibilang kompleks ya, memerlukan teknologi tinggi atau menggunakan peralatan yang didesain khusus atau sulit didefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang dan jasa. Itulah salah satu kenapa dia disebut kompleks. Oke, kita lanjut ke bab 2-nya. Bab 2-nya itu ini ya, melakukan perencanaan pengadaan. Ini JK-nya, JK satunya, melakukan perencanaan pengadaan barang. Nah, ini kita sebutkan lagi di sini, tapi nggak perlu dijelaskan, cukup ditulis saja sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Nah, baru kita masuk per IK-nya. Ini IK-nya untuk penyusunan spek, tek, atau kerangka acuan kerja. Nah, di sini kebetulan kan studi kasus yang udah ambil dari eh, LKPP itu pekerjaannya terintegrasi ya, desain and build. Jadi di desain and build itu tidak ada spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, melainkan gabungan. Gabungannya itu menjadi dokumen ketentuan PPK namanya atau dokumen ketentuan pengguna jasa. Jadi di sini nanti sobat uraikan itu. Nah, lalu para pihak yang terlibat, dokumen yang disiapkan, langkah-langkah. Nah, ini semua ada semua di studi kasusnya, tinggal diubahnya. Lalu nanti tinggal sobat tambahkan aja dari modulnya. Untuk cara-caranya di modul lebih lengkap lagi. Nah, untuk data-datanya ini kalau misalnya dia nggak lengkap di studi kasusnya, sobat bisa tambahkan dengan cara searching di Google. Banyak di Google itu untuk eh, pekerjaan pengolahan sampah landfill mining dan RDF plan ini. Nah, lalu tas terakhir baru udah masukin analisis penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dengan 5W1H. Jadi ini kita masukkan nama paket apa, tahun, nilai paket, jenis pengadaannya. Nah, peran penulis, perannya kan sebagai reviewer ya, bukan pelaku tapi review. Di sini baru kita sebutkan Wu untuk 5W1H-nya Wu, when, where, what, habis itu why, dan how. Nah, lanjut ke IK selanjutnya yaitu penyusunan perkiraan harga. Ini juga sama, kita isi ini. IK tiganya perumusan strategi pengadaan, IK empatnya perumusan organisasi pengadaan. Lalu ditutup dengan kesimpulan. Jadi itu yang tadi pertama yang udah sampaikan. Jadi sobat nanti buat kerangkanya ini dulu. Nanti kalau kerangkanya ini sudah jadi, tinggal masukkan isiannya. Isiannya seperti ini ya. Nanti kalau misalnya dia kurang lengkap, ini bisa diambil kan sebelum mengikuti diklat itu sobat nanti disuruh membuat pra pelaporan namanya. Jadi nanti disuruh membuat 5W1H terhadap paket pekerjaan sendiri. Nah, itu bisa kita masukin aja. Nanti kan dari laporan pralaporan itu kan sudah ada nih kita buat 5W1H. Nah, ini kan para pihak yang terlibat ini kan WU. Jadi tinggal masukin WU-nya itu siapa aja. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya kurang lengkap atau kurang banyak, tinggal diambil dari modul aja. Modul-modul ini banyak, ini ada 394 halaman. Nanti sobat tinggal pindahkan yang seperlunya aja. Oke. Nah, jadi tantangan sebetulnya itu bukan hanya di laporannya aja, tetapi kita untuk membuat simulasinya. Karena di studi kasus yang telah disiapkan itu dokumennya itu nggak lengkap. Sengaja mungkin ya dibuat nggak lengkap supaya kita eh, apa ya istilahnya, untuk supaya kita belajar. Jadi belajar untuk seolah-olah kita ini paket kita. Jadi kita mensimulasikan membuat dokumennya. Ini udah contohkan untuk simulasi dokumen ketentuan pengguna jasa ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dokumen ketentuan pengguna jasanya. Nah, ini kita buat. Nah, untuk isiannya ini sebetulnya di studi kasus itu ada, tapi dia isinya bukan tentang uh, pembangunan fasilitas land mining di Provinsi ABC, tetapi dia adanya di IKN. Jadi di sini harus kita perbaiki lagi sesuai dengan pekerjaannya. Nah, untuk isiannya kita ngikutin dengan peraturan lembaga nomor 4
Permen nomor 4 tahun 2024 tentang rancang bangun. Jadi di dokumen ketentuan pejabat pembuat komitmen atau dokumen ketentuan pengguna jasa itu isinya harus ini, sobat. Jadi minimal ada ini latar belakang, maksud tujuan. Nah, jadi ini harus ada ya. Nah, ini jadi udah contohkan di yang dokumen ketentuan pengguna jasa yang udah buat. Ini ada pendahuluan, latar belakangnya, habis itu maksud tujuan, sumber pendanaan, pagu, waktu pelaksanaan, sesuai dengan peraturan lembaga ini. Nah, untuk isiannya ini sebetulnya di studi kasus ada lengkap, tinggal dipindahkan. Nah, kalau misalnya ada yang belum ada, tinggal ya tadi searching aja di Google atau pakai AI untuk mengisinya. Ini ada 40 halaman ya sobat ya, lengkap dan terakhir penutup dan harus ditandatangani. Jadi kita untuk membuat simulasi ini harus dibuat tanda tangani juga sobat, jangan dikosongkan titik-titik, tadi langsung dibuat ini. Lalu untuk simulasi yang selanjutnya, simulasi Nah, dokumen perkiraan harga nih sobat. Jadi harus buat dokumen perkiraan harga lagi. Nah, ini selaporan ya. Ini saya udah contohin dua aja ya, dua simulasi. Sebetulnya banyak simulasinya. Jadi dokumen perkiraan harga ini yang pertama, nah karena dia desain and build, jadi kita buat dulu ini item-item pekerjaannya sesuai basic design itu apa aja. Nah, khusus untuk perencanaan, ini kita ngambil dari Permen PU nomor berapa ya? Lupa, nomor 22 tahun 2018 atau. Jadi untuk pekerjaan terintegrasi atau desain and build itu pekerjaan desainnya, penyusunan desainnya itu 2,75% dari pagu. Jadi kita langsung tentuin aja di sini 2,75% dikali pagu. Nah, setelah itu kita tentukan item-itemnya. Item-item yang di itu apa aja pembangunan ini yang di sini sobat, yang di dokumen ketentuan pengguna jasanya ini. Jadi di dokumen ketentuan pengguna jasanya itu apa aja yang mau dibuat, ini kita buat di sini. Nah, untuk pekerjaan fasilitas mesinnya apa? Nah, lalu volumenya apa? Nah, untuk menentukan harga satuannya ini, harga satuannya ini kan di tahun sebelumnya 2022, sedangkan saat ini kan 2025. Jadi di sini kita melakukan perbandingan perkiraan lah harga perkiraan di tahun 2022. Jadi nilai uang saat ini dibagi dengan 1 plus inflasi akar selisih tahunnya. Jadi sekitar 2020 ya itu ya. Itu tadi 2020-2021 ya pelaksanaannya tahun ini. Nah, untuk penentuan harga saat ini mengambilnya ini dari browsing tadi, Google tadi, sobat. Jadi kita disebut cari dulu di Google itu link sumbernya untuk inflasinya berapa. Lanjut kita sebut harga bangunannya. Bangunan itu untuk udah klasifikasikan bangunan tidak sederhana dan sederhana. Jadi kalau untuk bangunan untuk tempat hangar sampahnya itu kan tidak sederhana itu pasti. Sedangkan untuk bangunan untuk musola, bangunan pos jaga itu pasti sederhana. Jadi kita ambil dua bangunan ini. Lalu kita cari yang item-item lainnya ini di e-katalog. Jadi udah searching di e-katalog, kebetulan ini e-katalognya versi 6, sedangkan versi 5 per 31 Juli 2025 itu udah ditutup, jadi nggak bisa dibuka lagi. Jadi ini seketemunya aja di versi 6. Nanti kalau sudah ketemu semua, baru dimasukkan perkiraan di tahun 2020 saat pelaksanaan eh, pembangunan land mining ini 2021-2022. Nah, jadi setelah ketemu harganya, baru dikalikan dengan volumenya. Nah, ketemulah harganya menjadi 899,977. Nah, ini sobat. Jadi ya, kalau pagunya ini kan 900 miliar, jadi totalnya ini. Nah, ini bukan AHSP ya, analisis harga satuan pekerjaan. Jadi nggak detail sobat. Jadi seperti ini, misalnya hangar pengolahan MSP, 4.500 meter persegi. Dia ini harga bangunan tidak sederhananya sekian, jadi 41 miliar sekian. Nah, makanya ini pekerjaannya lamsam dia.
Jadi karena dia hanya menerima outputnya aja. Jadi begitu sekilas untuk pembuatan laporannya sobat. Sekian dulu, nanti akan kita lanjutkan ke yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.